Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Situasi mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo di Old Trafford semakin rumit. Spekulasi terkait masa depannya masih belum jelas. Sang pemain ngotot ingin pergi. Namun di sisi lain pihak klub masih mempertahankannya. Striker asal Portugal itu sendiri baru bergabung di sesi latihan pramusim United pada Selasa lalu, lantaran izin dengan alasan urusan keluarga. Teranyar CR7 tidak diturunkan di laga uji coba tertutup Manchester Merah kontra tim asal Wales, Wrexham, yang juga salah satu klub tertua di dunia. Laga uji coba yang digelar tertutup di Carrington, nama Ronaldo ada dalam daftar susunan pemain. Sayangnya CR7 cuma jadi penghangat bangku cadangan. Sementara pemain anyar United lainnya seperti Lisandro Martinez dan Christian Eriksen diturunkan, sekaligus mengemas gol untuk mengantar United menang dengan skor 4-1 atas Wrexham. The Red Devils masih akan melakoni laga pramusim kontra Atletico Madrid dan Rayo Vallecano akhir Juli. Spekulasi bakal terus bergulir. Apakah nanti Ronaldo bakal dimainkan atau hanya kembali menjadi penghangat bangku cadangan? Jules Koundé awalnya didekati Chelsea yang membutuhkan pengganti Antonio Rudiger yang pindah ke Real Madrid. Klub London Barat itu lantas melakukan pendekatan secara intens ke Koundé dan juga Sevilla. Tapi di tengah upaya The Blues merayu Koundé, datanglah Barcelona. Hingga akhirnya pendekatan itu berbuah manis saat Koundé mantap memilih Los Blaugrana dan kesepakatan dengan Sevilla tercapai Jumat dini hari. Koundé sudah berada di Barcelona untuk mengadakan tes medis dan teken kontrak untuk melengkapi kepindahannya. Koundé nantinya akan dikontrak selama 5 tahun. Merapatnya Koundé ke Camp Nou membuat Chelsea berulang kali kena tikung Barcelona dalam perburuan pemain baru. Seperti diketahui sebelumnya, Rafinha juga adalah buruan The Blues di musim panas ini. Namun Rafinha meminta agennya untuk menghentikan negosiasi dengan Chelsea dan memilih Barcelona. Si biru pun menjadikan Robert Lewandowski target berikutnya. Namun lagi-lagi striker timnas Polandia itu menjatuhkan pilihannya kepada El Barça. Demikian juga dengan Ousmane Dembele. Sempat didekati Chelsea, Dembele malah menaikkan kontrak baru dengan Barcelona di menit-menit akhir. Oke, Bung Toel. Yes. Jadi Barcelona nih duitnya dari mana nih? Bung Toel? Hah? Katanya banyak utang. Musim lalu katanya banyak utang. Luar biasa ya. Tapi pembeliannya luar biasa ini. Jadi mungkin saja dari jual aset, kita nggak tahu aset mana yang dijual, lalu ada sponsor baru yang masuk kan begitu. Lalu kemudian yang harus dia lakukan sekarang adalah lepas pemain, kurangi gaji. Ya itu kalau kamu dilepas dipinjamkan dulu lah pemain itu kan. Ya, Karena ya. mereka sudah mendatangkan paling tidak 6 pemain tuh. Ada Christensen dari Chelsea yang terbaru, Jules Koundé, ada Franck Kessie, ada Rafinha, ada Lewandowski. Dembele juga kontrak lagi kan. Jadi saya pikir Iya. kalau secara agresif ini memang yang menimbulkan tanda tanya, katanya lagi nggak ada uang ya. Tapi hebatnya Juan Laporta dan menurut saya Matteo Alemany lah dalam operasi transfer pemain ini. Jadi jangan-jangan selama ini utangnya Barcelona ya dari Messi ya. Gaji Messi mungkin ya. Messi keluar sepertinya ada nafas juga nih untuk Barcelona ya, Bung Toel. Ya karena gaji kan tinggi-tinggi memang di Barcelona, maka memang harus ada pengetatan soal gaji lah. Oke, Melepaskan Messi, kemudian Coutinho juga bisa pergi sehingga mereka bisa mendapatkan pemain-pemain seperti Rafinha. Saya pikir ini ambisi mereka. Setelah mereka kemarin tidak mendapatkan satupun gelar ya di Spanyol dan itu diambil dengan 3 gelar dari Madrid. Ini adalah ambisi mereka untuk mengembalikan lagi kejayaan mereka. Saya pikir untuk musim yang akan datang dengan begitu banyak mendatangkan pemain. Tapi memang ada beberapa di antara sini kalau melihat ada yang free juga ya. Ya, Christensen dua gratis ya. Ya, gratis ya, nah, itu. Cuma Frankie Kessie yang mereka buang ya Rafinha yang paling banyak ya. Di samping Lewandowski dan juga dengan Koundé. Tapi kalau melihat dari pemain ini mengerikan memang. Iya. Mengerikan sekali, terutama di belakang dengan adanya Koundé di belakang dengan Christensen. Ini yang menjadi masalah mereka pada musim kemarin di belakang. Tapi sekarang ada 2 pemain ini luar biasa. Ya Bung Wit, menarik ya. Ini Barcelona kan kita tahu musim lalu tuh bagaimana katanya mau cuci gudang habis-habisan. Sekarang pemain yang didatangkan ini luar biasa. Ini pemain-pemain barunya kan tahu mereka mungkin belum bisa didaftarin kalau Barcelona belum bisa jual pemain gitu ya, seperti pengalaman musim kemarin. Tapi kok Lewandowski masih mau ke sana, Rafinha masih mau ke sana, Jules Koundé masih mau ke sana, itu kenapa gitu? Pastinya ya keseksian nama Barcelona ini sih yang masih yang rasanya masih menjadi daya tarik ya. Dan Bung kemudian Toel juga langsung mereka ngangguk-ngangguk Bung Toel. Nama Mereka besar. suka istilah keseksian itu, saya suka itu. dan kayaknya juga mereka tertarik dengan proyeknya Xavi Hernandez ini ya. Karena ya kalau misalnya mereka bisa membuat cerita bagus, mereka menjadi juara misalnya di musim ini luar biasa. Karena ya kita bisa melihat mungkin Xavi benar-benar mengikuti jejaknya Pep Guardiola jangan-jangan gitu ya.
Iya. Oke, Bung Toel, kenapa Cristiano Ronaldo tidak dianggap seksi lagi nih oleh klub-klub besar, klub-klub top? Kenapa sepertinya pemain sebesar Ronaldo ini nggak ada yang mau begitu? Kenapa, Bung Toel? Iya, ikon apa yang menjadi menempel dirinya memang agak sulit ya buat Ronaldo menurut saya sih. Bahkan kita harus misalnya satu-satu dulu bedah. Erik ten Hag apakah harus terus mempertahankan Ronaldo? Kalau menurut saya nggak perlu. Tapi ten Hag udah bilang nih jaminan gol. Oke, jaminan gol. Itu yang menurut saya ketegasannya kurang. Kalau saya bandingkan waktu Pep Guardiola 2008 masuk, di sana apa kurang hebatnya juga Ronaldinho dan Deco dan Eto'o. Tetapi dengan ketegasannya Pep nggak mau Ronaldinho, dia pinggirkan juga Deco, yang masih dia kasih waktu kan cuma Eto'o. Maksud saya Erik ten Hag dengan konsep dia bikin kultur baru, dia bikin sistem baru, dia harus tegas dengan itu. Oke. Karena waktu datang kemarin aja ke Carrington, kan disebut sebagai operationnya Sir Alex Ferguson, kan tetap Ronaldonya nggak mau. Dia pengen main di Liga Champion. Kan misalnya kalau kita bicara faktor itu ada motivasi pribadi mungkin kan, dugaan orang, spekulasi dari media di Eropa bahwa Ronaldo takut rekor championnya kesalip Messi kan. Saat ini kan posisi golnya terbanyak di Liga Champion dalam sepanjang sejarah, 140. Selisih 15 gol dengan Messi di peringkat kedua. Dan Messi masih 2 tahun secara usia di bawah Ronaldo. Ronaldo 37 kan. Ronaldo kan kelahiran 85, Messi 87. Messi generasinya Fabregas, generasinya Pique. Nah itu yang jadi kekhawatiran individu Ronaldo. Tapi beberapa klub ternyata nggak matching kan. Bayern Munchen yang tadinya mau ambil, Oliver Kahn bilang setelah dipikir-pikir nggak fit tuh katanya. Jadi maksudnya ini pemain egois nih, Bung Ropan. Ya. Ronaldo pemain egois menurut Anda, sehingga klub-klub nggak ada yang mau. Iya bisa juga, tapi kalau bicara Munchen tadi, saya pikir memang dia tidak pantas juga saya pikir untuk ke Munchen ya, bukan soal Nggak itu. pantas. Karena pelatihnya ini kan terlalu mudah buat dia. Nagelsmann, masa mau 33 mengatur? tahun. Iya, 33 mengatur dengan pemain yang seperti Ronaldo ini bahaya. Sekarang aja di MU sulit diatur, ya kan? Kita bisa melihat bagaimana seorang pemain kalau sudah tidak suka, sudah tidak nyaman di satu klub, kemudian dipertahankan oleh ten Hag, ini sebenarnya nggak boleh. Kalau saya lepas aja seperti yang bilang, lepas aja dia pergi. Persoalannya kemana ya? Masalahnya itu, semua klub kan menolak dia. Dan dia kan sebenarnya tidak menjadi bagian dari skema permainan oleh Gunnar Solskjaer ketika datang. Itu yang menjadi masalah. Nah mungkin dianggap sini sebagai pengaruh dia luar biasa karena soal kebintangan dia. Memang dia masih menjadi bintang setelah ini karena menjadi pencetak gol terbanyak di MU kan pada musim kemarin. Itu tidak bisa terbantahkan. Tetapi sekarang di saat MU itu ada di posisi ke-6 dan harus ikut di Liga Eropa, ini kan tidak terbiasa bermain di Liga Eropa. Belum pernah. 19 tahun itu dia berkecimpung selalu di Champions League. UCL Champions League. Nah sekarang dia bermain di sini, makanya kemarin ketika dia membangkang tidak ikut di Tour Asia dan di Australia, itu sudah menjadi tanda bahwa nggak usah dipakai. Kenapa ten Hag harus memakai dia? Ini karena di jaminan gol nggak bisa. Diego Simeone mau kan, Atletico Madrid mau Diego Simeone, tapi kan fansnya, supporternya menolak. Dan apa Simeone? Berbeda, dia berseberangan dengan value kita, kata Atletico Madrid, kata supporternya. Meski Diego Simeone mau. Menentukan klub aja sesuai dengan keinginan Ronaldo ya. Nah, itu dia, harus keinginan dia. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa nasib Ronaldo ya sebelum bursa transfer ditutup. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari sepak bola Eropa. Tetaplah bersama kami di Soccer Time.